Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Bang Fred Motovloggers. Kebetulan saya tidak sendirian, sekarang saya bersama Bro Fadlan. Sebelumnya Bro Fadlan, apakah sehat? Alhamdulillah Apa kabarnya? sehat. Baik, Baik, Bro? alhamdulillah sehat. Siap. Jadi mungkin project kali ini gue akan mereview helm yang baru juga keluar. Itu dari RSV. Mungkin ini yang pemiliknya gitu guys, Aduh. pemilik dari RSV yang terbaru ini Siap, yang siap. sangat laris di pasaran gitu guys. Mungkin sebelumnya apa gitu dasar Bro Fadlan membeli helm RSV Oh, ini. untuk tipe RSV ini tuh kan tipe FFS ya, Iya. FFS 21. Jadi ini tuh modelnya itu adik dari model RSV FFC 21. Kalau kenapa alasan gua ngambil ini? Karena yang pertama otomatis bisa dilihat dari tampilannya ya, sporty banget gitu kan. Karena modelannya runcing gitu kan. Jadi gua itu apa namanya? Lebih milih model ini dibandingkan model yang lainnya gitu. Terus selain itu juga dari beratnya juga cukup ringan dibandingkan sama helm-helm yang lain. Soalnya gua pernah pakai full face itu, pernah pakai KYT, ada Vendetta 2, Vendetta 2, Falcon 2, ada juga yang model titik course yang wah sampai saat ini tuh masih tren banget gitu. Tapi pada akhirnya gua milih buat ngejual titik course itu dan buat istilahnya bisa dibilang cobain FFS gitu. Jadi yang pertama bikin gua istilahnya fall in love lah sama helm ini tuh pertama dari modelnya, terus dari beratnya gitu. Dan ukuran selnya juga, ukuran batoknya dibandingkan dengan helm yang lain itu bisa terbilang helm ini tuh cukup kecil gitu dibandingkan dengan helm-helm yang ada di pasaran sekarang. Mungkin barusan sudah dijelaskan secara detail juga ya guys. Selain dari itu mungkin ada kesulitan nggak buat untuk membeli ini kalau para penonton pada pingin beli ini harus gimana nih caranya? Oh, untuk sekarang ya, karena bisa terbilang untuk saat ini terbilang ini bulan apa? Bulan Oktober 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 2023. 3 ya Ini helm betul. yang baru keluar pada tanggal Oktober 2023 Ya. dan bisa bilang bulan kemarin lah baru keluar. Kalau untuk sekarang itu sebenarnya pas awal saya beli kemarin itu stoknya itu kayak masih terbatas gitu. Bisa dibilang dari RSV-nya itu produksinya tuh nggak langsung massal gitu. Jadi cuman beberapa aja gitu. Tapi buat mungkin kedepannya kayaknya bakalan produksi lebih massal soalnya ini FFS ya, otomatis bannya dari ABS, jadi produksinya bisa langsung banyak gitu dibandingkan dengan kakaknya yang FFC. Itu tuh FFC itu bahannya composite, jadi apa namanya dia kalau bikin cetak FFC itu bakalan lebih dikit, dan sedangkan FFS ini otomatis mungkin kayaknya nanti bakalan lebih banyak lagi. Terus misalnya kalau beli kayaknya di online juga banyak gitu ya, kayak di Tokopedia, kayak di Shopee. Tapi karena terbilang sekarang itu bulan Oktober yang baru rilis banget, jadi bisa dibilang cepat habisnya gitu. Kalau misalnya dari pihak RSP-nya itu baru apa namanya upload lagi tuh kadang langsung habis gitu. Oh, iya. Sebelumnya pasti Bro Fadlan melihat review-review terlebih dahulu ya Betul soal betul. helm ini RSV yang baru ini. Hmm. Apakah dari review yang Bro Fadlan lihat dalam kenyataannya first impressionnya gimana? Apakah sesuai atau ada yang tidak sesuai gitu? Aduh, bahasanya gimana ya? Kalau sebenarnya karena terbilang baru beberapa bulan, yang reviewnya itu masih sedikit gitu. Dan rata-rata ya ada yang cenderung bagus-bagusin, terus ada juga yang ngejelek-jelekin gitu kan. Untuk helm mah kan normal ya ada yang review kayak gitu, tapi saya ambil tengahnya aja lah gitu. Pas saya ambil ternyata ya ada yang sesuai sama review, ada yang nggak sesuai gitu. Kayak contohnya emang kalau dari bentuk mah kan bisa terlihat secara visual gitu kan, emang ya cakep lah gitu bentuknya. Terus ada beberapa reviewer yang bilang kayak ventilasi atasnya itu aktif lah, dingin segala macam, tapi pada nyatanya pas dicoba tuh emang nggak terlalu terasa gitu ya. Kayak ventilasi yang atas, terus ventilasi yang di bagian atasnya itu kayak masih kurang gitu misal kalau dibandingin sama beberapa helm lainnya. Tapi kalau review yang lain seperti ringannya, seperti ukuran selnya itu emang udah sesuai lah gitu. Emang bener-bener ringan helm ini tuh. Jadi ya itulah jadi alasan kenapa lebih milih helm ini gitu
dibandingkan helm yang Barusan lain. mungkin Bro Fadlan udah ngejelasin sedikitnya, kurang lebihnya udah ngejelasin fitur-fitur ya yang Ya, betul. udah terdapat di helm ini. Mungkin kelebihan selain dari fitur yang udah ada kayak airflow-nya yang bagus gitu dari atas sampai bawah, apalagi fitur dari helm ini? Kalau fitur helm, kan ini helm 800 ribuan ya, terbilang cukup komplit untuk sekelasnya gitu. Jadi untuk fiturnya pertama udah wearable glasses. Jadi di helm ini tuh udah support apa namanya, pakai kacamata. Meskipun ya kan kadang brand lain tuh ada tandanya kayak di bagian sini tuh ada merahnya gitu, kayak tag-nya gitu, ada logonya. Tapi di sini nggak ada. Tapi emang bisa gitu, udah fit. Kalau pakai kacamata enak. Terus ada visor lock di sebelah sininya tuh. Jadi pengunci visor itu dia helm ini bakalan kekunci gitu misal kalau kita full. Jadi misalnya kalau dibuat speeding itu bakalan enak lah gitu. Terus selain itu ya kayak busanya emang kenapa gue milih RSV dibandingkan helm-helm lain yang sekelasnya itu karena gue udah kenal sama karakter busanya gitu dan sama fitmentnya juga. Jadi sebelumnya gue pernah pakai Halfest-nya yang RSV SV300. Itu tuh bener-bener apa ya, cocok gitu sama karakter kulit, terusnya sama cara busanya meluk kepala tuh emang cocok lah gitu, ngepas gitu. Terus selain itu cara buka bongkar pasang visornya cukup gampang dibandingkan sama helm yang lain. Coba misalnya kalau mau ganti visor helm ini cukup gampang, cuman diangkat dia langsung kebuka gitu. Misal kalau helm yang lain tuh harus ditekan kayak lah full power lah gitu. Misal kalau helm ini tuh kalau bongkar pasang visor gampang banget gitu. Jadi nggak harus takut patah, nggak harus gimana-gimana Ini gitu. benar-benar gampang terbuka ya guys, bisa kelihatan ya guys, ini udah terbuka gampang sekali. Terus bisa ditutup lagi, Bro Tutup Fadlan? lagi tinggal ditekan terus diturunin lagi udah Oh langsung iya, kekunci gitu. sangat gampang ya guys, Kalau kelihatannya misalnya langsung tutup lagi nih. dibandingin sama helm gue yang sebelumnya kayak Titikor sama Falcon 2 itu ribet gitu, harus pakai tenaga gitu bukanya gitu ya. Tapi tetap aja di balik mekanisme yang kayak gini tuh ada beberapa minusnya lah gitu ya, mungkin nanti lah gue ceritain lah gitu setelah ditanya sama Bang Nia. Mungkin tadi udah agak di spill sedikit-sedikit harga mungkin 800.000 ya. Mungkin 850 pingin ya. lebih spesifiknya harganya 850. Kalau harga dari official itu kalau nggak salah 849.000 ya, 850 kurang lebih. Mungkin untuk jangka panjang gitu, ini apakah helm bisa bertahan tetap di harga 850 sesuai harga beli atau bisa turun atau bisa naik? Untuk prediksi dari seorang Bro Fadlan yang udah beberapa kali mungkin mengkoleksi helm yang tidak dari RSP saja, dari KYT, dari yang lain-lainnya juga ya? Kalau perkiraan harga, gua rasa untuk RSP ini tuh bakalan dibilang stabil lah gitu. Karena kenapa? Dari RSP itu setahu gue ya, dia tuh jarang melimitkan produksi helm gitu. Misal kalau dulu tuh ada zamannya Titikors goib gitu. Jadi Titikors dulu harganya masih 900-an, 800. Tapi bisa dilihat sekarang karena permintaannya banyak jadi 1 juta gitu kan, naiknya jauh. Tapi kalau RSP yang ini tuh seperkiraan gua bakalan stabil gitu, karena pada kasusnya helm-helm RSP yang lain kayak ada RSP New Intel, ada RSP SV300 itu harganya stabil di 600 ribuan gitu. Jarang ada kasus kayak RSP itu eh, jadi goib terus dijualnya mahal gitu. Paling kemarin yang FFC aja yang kakaknya dari helm ini gitu yang cukup goib karena emang limit, karena helm ini produksinya massal banyak. Jadi gua rasa nggak akan senaik itulah harganya gitu, dan bisa mengingat ada beberapa kekurangan juga dari helm ini harus dipertimbangkan juga sama teman-teman yang mau beli gitu. Nah, mungkin tadi langsung aja gitu, to the point, kekurangannya dari helm ini. Ini Supaya buat jadi ada bahan pertimbangan buat subscriber Bang Fred buat sebelum beli helm ini. sebenarnya ini lebih ke keluh kesah saya ya ke RSV ya. Kalau misalnya mungkin dari kekurangan itu mungkin ntar bakal dilirik oleh RSP agar lebih baik lagi ke depannya. gitu. Mungkin harapannya gitu, bukan berarti kita akan menjelekkan helm ini produk gitu. sedangkan betul. produk ini sangat banyak sekali kelebihannya gitu.
Sebenarnya bisa dibilang saya kayak mewajarkan lah gitu. Sebenarnya ini kan ya helm harga 800, berharap apa sih kalau dibandingkan dengan helm harga jutaan, 1 juta, 2 juta kayak yang lainnya gitu. Tapi untuk kekurangannya tuh ini bukan saya aja yang ngomong ya, karena saya riset juga Cukup ke hati-hati ya Bro Farhan buat ngomong karena kekurangan gitu. apa namanya, saya riset ke review yang lain gitu. Ternyata emang kasusnya nggak hanya di saya gitu, bahkan di teman-teman yang lainnya itu malah lebih parah gitu kan, kalau kekurangannya itu. Untuk yang pertama itu, ini mah yang sangat-sangat kerasa setiap kali gua make tuh, cara kan tadi kan mekanisme buka visor, melepas visor mekanismenya. Sekarang mekanisme angkat tutup visornya yang jadi masalah. Kita coba ya Bro. Kayak bener-bener keras. Jadi sebenarnya ini tuh apa ya? Menurut gue sih ini ada mungkin bisa kelebihan juga, bisa kekurangan juga. Ya Kalau betul misalkan betul. terlalu mudah juga, ntar kalau sedikit ada guncangan bisa langsung ke Langsung bawah coplok. gitu. Ya betul Sedangkan betul. kalau ini mah, misalkan pingin segini ada udara masuk walaupun sedikit, tetap aja Bakalan bakal stay di iya sini, stay gitu. nggak akan ke bawah gitu. Nah, itu kan saya bilang lagi kan Iya. balik lagi ke cara pandang kita gitu. Apakah bisa dibilang kelemahan, ada yang dibilang kelebihan gitu. Karena sebenarnya saya udah gak asing sama karakter helm yang kayak gini. Jadi ada kalanya kita tuh pakai helm mau buka visor tuh pas diangkat visornya helmnya ikut keangkat. Nah, kan ada beberapa helm kayak gitu kan, nggak cuman di RSV aja gitu, di beberapa helm lain pun saya pernah nyoba ada yang modelnya kayak gitu gitu. Nah, itu cukup untuk saya pribadi itu cukup mengganggu sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kalau lagi naik motor gitu, lagi bener-bener fokus, diangkat, helm ikut keangkat kan gini kan otomatis kepala ke bawah angin juga gitu. Nah, misalnya kalau turun mah ya enak kan kalau diturunin mah pakai tenaga juga Oh nggak akan iya. kenapa-napa gitu. Tapi Jadi kalau kalau misalkan lagi naik motor gitu, mau naikin satu aja harus megang ini. Jadi jadi ini biar mau si kagok megang, handle ini motor betul mau betul. dilepasin atau gimana kan jadi kagok gitu. Nah, itu. Terus ini baru ketemu kemarin-kemarin sih pas lagi riset ya, lagi kan sebelum ngomong ini udah otomatis gue pakai ini beberapa minggu gitu, baru bisa ngejelasin apa namanya, bagus jeleknya gitu. Pas gue coba di visornya dibuka full, ini full. Terus lagi ngebut nih, gue kemarin pas banget lagi dibawa kenceng lah 100 kayak gitu. Lagi biasa riding terus pas kepala gue angka agak dinaikin dikit, set visornya itu oglek. Jadi gini, kalau misalnya Oh dia udah iya, pas di atasnya gitu ada iya, oglek dikit ya, kayak jadi nggak benar-benar presisi, tapi di atasnya ya guys, bukan kalau di tengah-tengah misalkan agak ke bawah kalau di sedikit mah. tengah-tengah Kalau enggak. misalkan agak ke bawah sedikit aja segini mah masih aman gitu Nah, tuh. masih aman, kok Ini. udah sampai ujung oglek. Jadi pas gue nyobain riding, kepala gue angkat dikit, jadi dia awalnya gini, krek, jadi kayak, anjir naon, bahasa Sundanya mah ya, anjir apaan ini? Pas kemarin tuh kayak gitu tuh, tapi setelah emang dilihat dari mekanisme apa namanya, ratchet visornya itu emang karena balik lagi cara buka helm ini, karena dia tuh di ujungnya itu lebih longgar lubangnya karena untuk memudahkan buka tutup yang ini. Oh iya ya. Jadi emang gitu alasan. Ada plus minusnya mungkin ya Iya. dari oglek itu ya. Nah, jadi Tapi mungkin tadi barusan dengernya baru-baru ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya belum ngerasain atau emang enggak mungkin banget. udah pemakaian agak sekian lama gitu. Jadi ada Hmm, renggang gitu mungkin. lebih ke baru ngeh sih. Baru ngeh. Soalnya emang kalau dilihat emang nggak ada apa ya, kerusakan atau apa, karena emang bawaan bentukan si ratchetnya tuh bawaan dari slotnya itu emang kayak gitu. Jadi ya kayak dilihat-lihat, oh emang wajar sih ya, emang kayak gitu modelannya gitu. Oh ya guys, kemarin kan gue habis review NJS juga ya guys. Jadi di NJS ada buku panduan, ada stikernya juga. Gue pengen nanyain, apakah di RSB ada sama seperti NJS itu ada buku panduan Oh. ataupun stiker-stiker gitu? NJS kan dapat ada stiker, ada sekitar 3 atau 4 gitu. Oh iya. RSB gimana? Berarti kalau ini lebih ke paket pembelian ya. Kalau paket pembelian RSV yang ini kemarin gue dapet ya, otomatis dusnya dapet, terus buku manualnya dapet. Itu buku manualnya emang pure yang punya FFS yang helm ini. Terus dapet sarung gitu, sarung helm yang lumayannya banyak, enak, tapi ya gue nggak bawa gitu soalnya emang lagi biasa, lagi keluar biasa, jadi kan jarang bawa sarung helmnya gitu. Jadi kalau stiker kayak gitu dari RSV jarang, nggak dapet, jarang. Untuk ini apakah bisa ada penambahan visor lagi di belakangnya atau emang udah Bisa, soalnya gini,
Kalau untuk yang FFS ini tuh dia tuh Bukan ke visor tapi lebih ke spoiler spoiler mungkin. ya. Ya, betul. Kalau FFS ini tuh basic belakangnya itu misal kalau kalian lihat RSV New Intel ada half face-nya. Jadi ini tuh versi full face-nya dari RSV New Intel. Jadi otomatis belakangnya sama. Jadi kalau kalian pasang mau spoiler dari FFC, mau dari spoiler New Intel, pasti bisa nempel ke sini gitu. Tapi kalau gua pribadi nggak akan ditambahin lagi gitu. Karena dari bentukannya juga udah gimana ya, udah lancip gitu. Misalnya kalau ditambahin lagi kasihan yang dibonceng gitu kan, pasti bakalan ya kena muka kan nggak enak gitu ya kalau spoiler terlalu banyak gitu. Sebenarnya gue apa ya, pencinta helm berspoiler lah gitu. Iya, betul. Tapi untuk helm yang ini udahlah nggak usah ditambahin lagi lah gitu. Sebelum ke akhir dari video, mungkin ada pesan gitu buat orang-orang yang lagi nyari half face ataupun sejenis helm yang kayak gini sangat direkomendasikan atau gimana gitu. Helmnya bebas atau ini aja maksudnya? Helmnya terutama mungkin dari pecinta half face, Oh, dari full face full mungkin. face. Ya, dari full face apakah direkomendasikan atau gimana ya? Kalau kalian nyari full face, lebih ke pilihlah helm yang sesuai sama bentuk kepala gitu. Karena kepala orang kan beda-beda ya, ada yang istilahnya ada yang Eropa fit, ada yang ASEAN fit. Jadi ya kan kebanyakan kalau helm lokal kan menyesuaikan sama Indonesia ya pasti ASEAN fit. Tapi cari helm yang benar-benar enak di kepala kalian. Pertama enteng, terus busanya enak, dan fitur-fitur yang lengkap gitu. Kalau untuk budget itu menyesuaikan ya, ada harga, ada kualitas juga. Tapi untuk gua pribadi nyaranin ke teman-teman kalau nyari helm itu cari yang emang fitmentnya enak di kepala kita gitu. Dan kalau untuk karakter busa itu menyesuaikan sama kulit ya. Ada yang nyaman busanya tipe ada halus-halusnya, ada yang nyaman tipe busa yang bisa menyerap keringat kan itu macam-macam ya otomatis busa kan. Jadi kembali lagi ke karakter kalian lebih suka bahan busa seperti apa, dan yang pertama itu yang paling penting adalah dari fitmentnya gitu. Apakah kalian suka helm yang apa namanya, fitmentnya meluk banget atau enaknya yang ada longgarannya dikit, itu balik lagi ke selera kalian gitu. Misalnya kalau saya merekomendasikan ini tapi kalian kepalanya kurang apa namanya, cocok sama bentukan helm ini ya mau gimana gitu kan, nggak bisa dipaksain lah gitu. Tapi balik lagi ke kalian, kalau emang kalian suka sama bentuknya mah ya gaskeunnya, Siap, gaskeun gas aja. ya mungkin cukup lah ya dari review RSV juga sudah merekomendasikan bahwa helm ini sangat worth it gitu buat Worth it. kalian-kalian pecinta helm. Mungkin gue pengen ngucapin banyak terima kasih kepada Bro Fadlan udah mampir ke channel Bang Fred Siap, gitu. Bang Fred. Mungkin selanjutnya bisa lanjut di channel Nantilah Fadlan gitu bisa ya. Ntar bisa dicantumin di deskripsi ya, mungkin ya. siap. Kepada kalian kalau misalkan ada ide atau apa buat konten gue selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin video saya cukup sampai sini aja. Gue mengucapkan terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue. See you the next video. Bye bye.